Selamat malam Pramal semua. Radio Malam selalu ada di sisimu dan selalu menghibur di setiap hari-harimu. Gimana openingnya Pramal? Itu bikinan dari salah satu Pramal loh, @Binan Studio Animation. Makasih ya. Tuh, udah Mimin pakai kalimat openingnya. Oke, hari ini kita mau kasih kalian film yang berdasarkan kisah nyata lagi loh. Film tentang 50 pekerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang harus bertaruh nyawa demi nanganin reaktor yang bakal meledak karena gempa bumi dan tsunami Tohoku di tahun 2011 lalu. Wah, ini Mimin ngebayanginnya pasti bakal panik dan sedih banget nih ya. Oh iya, buat nama-nama karakter pemainnya nanti Mimin kenalin sambil berjalan aja ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene dibuka di PLTN Fukushima Daiichi nih ya, tanggal 11 Maret 2011 jam 14.46. Lokasi PLTN ini tuh di pinggir laut ya Pramal. Tiba-tiba ada gempa. Dan di berita diinfoin kalau itu gempa bumi terbesar sepanjang sejarah Jepang. 9,1 skala Richter loh. Dan intensitas seismik maksimumnya itu 7. Semua pekerja langsung diminta buat evakuasi. Sementara bagian operasional masih bertahan di dalam buat ngamanin reaktor nuklirnya. Setelah gempanya berhenti, Izaki, pengawas bagian operasional, ditelepon sama Yoshida, si manajer. Dia dikasih tahu, katanya ada peringatan mega tsunami. Harusnya sih masih aman menurut mereka, karena bangunan ini 10 meter di atas permukaan laut. Tapi mereka tetap jaga-jaga. Mereka langsung nyiapin pompa air laut. Bener aja, air lautnya mulai surut. Dan gak lama, muncul gelombang tsunami tinggi banget. Semua pekerja yang masih ada di dekat laut dihimbau buat cepet-cepet menjauh. Tapi tetap aja, ada beberapa yang gak sempet kabur. Tsunami ini di jam 15.40. Berarti cuma dalam waktu 54 menit dari gempanya ya. Sementara ini di bagian operasional pada bingung. Tiba-tiba listrik di semua unit padam. Izaki ngobongin gedung isolasi seismik, ngasih tahu kalau mereka kehilangan daya. Dengan begitu, mereka jadi harus ngejalanin protokol di pasal 10 tentang tindakan khusus mengenai kesiapsiagaan darurat nuklir. Dan itu juga kantor pusat tanggap darurat langsung ngambil alih di perusahaan tenaga listrik Tokyo buat bantu. Sekalian buat nyari tahu apa penyebab mati listriknya. Yang jadi masalahnya, tanpa daya, mereka nggak bisa ngecek sistem pendingin di setiap reaktornya nyala atau enggak. Ini tiba-tiba ada 2 pekerja datang. Sambil terengah-engah, mereka ngasih tahu kalau ada tsunami. Mereka baru pada tahu tuh, ternyata penyebab mati listriknya ya karena generatornya kerendam air. Nah, sama, di gedung isolasi seismik juga baru pada tahu penyebabnya. Yoshida merintahin buat minta mobil Catudaya ke kantor pusat tangkap darurat. Oh ya, mobil Catudaya itu mobil yang bawa sumber tenaga listrik ya Pramal. Dan satu lagi, mereka butuh pemadam kebakaran juga buat bantu ngedinginin reaktor-reaktornya pakai air. Di sini, Izaki ngasih arahan buat ngecek reaktornya secara berpasangan. Tapi semua cuma dikasih waktu sejam. Nggak sampai ke sana, mereka harus tetap balik. Masalahnya, kalau listrik nggak nyala-nyala, air di dalam reaktor bakal mengering dan berubah jadi panas. Dan di saat itu juga, bahan bakar bakal meleleh keluar dari bejana penahannya. Dan itu bakal nyebabin kerusakan inti, di mana radiasi bakal dilepasin. Mereka semua bakal terpapar radiasi. Kalau udah gitu, kelar semua. Jadi buat nyegahnya, mereka harus masukin air ke dalam reaktornya. Tapi katupnya harus dibuka dulu, biar bisa dikirimin air dari pipa pemadam kebakaran. Parah dong, 2 mobil pemadamnya tenggelam kena tsunami. Sementara yang satu lagi selamat, tapi kejebak puing-puing. Aduh, Yoshida nyuruh ngobongin kantor pusat buat minta bantuan dari tentara juga. Ini 2 jam 33 menit setelah gempa. 2 orang pertama udah OTW nih ke reaktor unit 1. Wah, tapi itu udah kedeteksi ada radiasi tinggi loh, sampai 1,2 MSP. Oke, udah nih, mereka udah berhasil ngebuka katup-katupnya. Mereka langsung balik.
Izaki langsung ngasih tahu Yoshida tentang adanya radiasi yang kedeteksi itu. Mana itu katanya mobil Catudayanya nggak bisa dikirim via udara lagi, terlalu berat. Di sisi lain, pemerintah udah ngumumin keadaan darurat ke seluruh masyarakat. Keluarganya Izaki yang tinggal di kota Tomioka juga denger tuh infonya dari radio. Si Haruka, anaknya Izaki, khawatir banget tuh sama ayahnya. Ini sekitar 4 jam kemudian, mobil Catudaya ada yang berhasil sampai. Tapi mobil yang dikirim sama kantor pusat tegangannya rendah, gak cukup. Aduh, balik ke timnya Izaki. Mereka berhasil nih nyalain mesin indikator tekanan reaktornya pakai daya dari aki mobil. Di situ mereka semua syok. Tekanan di reaktor unit 1 sampai 600 kilopascal. Sedangkan batas maksimumnya aja tuh 427 kilopascal. Berarti tinggal nunggu meledaknya aja itu ya. Dengar kabar itu, Yoshida merintahin buat ngelakuin ventilasi, buat nurunin tekanannya. Lebih baik daerah sekitar bakal tercemar radiasi sedikit daripada kalau sampai meledak bakal jauh lebih parah. Pemerintah juga harus cepet-cepet ngevakuasi warga yang masih dalam radius 10 km dari PLTN-nya. Gak boleh ada kesalahan, karena protokol ventilasi ini tuh belum pernah dilakuin dimanapun sebelumnya. Dan karena listrik padam, harus dilakuin secara manual. Resikonya besar banget. Ya, ini dia saat terberatnya. Harus mutusin siapa yang bakal masuk ke sana. Karena gak ada yang angkat tangan, akhirnya Izaki yang angkat tangan sendiri. Tiba-tiba malah jadi hampir semua pekerja bersedia tuh. Tapi tetap, yang muda gak diizinin. Ngelihat resikonya kan terlalu besar ya. Nanti bakal dipilih 6 veteran dan bakal dibikin jadi 3 pasang. Udah hampir jam 6 sore nih, semua udah siap. Izaki langsung ngabarin ke timnya Yoshida. Tapi malah disuruh nunggu dong. Perdana Menteri katanya mau datang ke gedung isolasi seismik. Yang ada-ada aja dah, udah tahu lagi krisis gini situasinya. Ini tentara juga berhasil nih bawa mobil pemadamnya. Mereka juga jadi disuruh nunggu, karena Perdana Menteri udah mau sampai. Nah, udah sampai nih, jam tujuan. Sekarang Yoshida lagi ngejelasin semuanya ke si Perdana Menteri. Tim pemadam juga udah mulai siap-siap nih sambil nunggu evakuasi warga. Tapi ternyata evakuasi warga makan waktu cukup lama. Jam 9 pagi besoknya baru selesai. Yoshida langsung ngabarin ke Izaki buat mulai protokol ventilasinya sekarang. Omori sama Igawa yang berangkat duluan buat ngebuka katup MO. Dan di sisi lain, air juga udah siap dialirin sama tim pemadam. Oke, mereka berhasil ngebuka katup MO-nya sampai batas 25%. Air langsung ngalir masuk. Tapi Omori sama Igawa kok belum balik-balik ya? Oksigennya itu cuma cukup buat 20 menit loh. Pas Izaki mau nyamperin, mereka datang tuh. Masih selamat ya? Dalam 20 menit, Omori terpapar radiasi 25 MSV dan si Igawa 20 MSV. Parah juga loh. Mereka harus buru-buru ngirim tim kedua, Kudo sama Yano, buat ngebuka katup AO. Di sini, radiasinya jauh lebih tinggi. Bahkan belum sampai ke lokasi, radiasinya udah 1000. Itu udah batas maksimal. Mereka harus balik, bahaya banget. Yano tetap mau maksain, karena nanggung katanya. Bener aja, begitu sampai, mereka nggak kuat. Akhirnya mereka mutusin balik. Mereka terpapar tinggi banget tuh, sampai 89 sama 95. Sedangkan batasnya itu 100 MSV. Udah begitu aja, mereka tetap minta maaf loh, ngerasa bersalah karena gagal. Sementara itu, ada kabar baik, unit 5 sama 6 udah stabil. Ini, mereka mau coba nyari jalan lain buat ke katupnya. Takumi yang tadi ngurus unit 5 sama 6 ngajuin diri buat ke sana. Karena dia pernah 10 tahun kerja di unit 1, jadi dia lebih apal lah sama rutenya. Walaupun dia masih muda, tapi dia lebih paham sama unit 1, yang katanya lebih rumit itu. Dia bahkan sampai mohon-mohon tuh biar dibolehin. Ya udah, akhirnya diizinin. Pas Takumi sama rekannya OTW, Izaki dapat kabar. Ada asap yang keluar dari kompresor katanya. Izaki langsung ngirim orang buat nyamperin mereka. Disuruh balik dulu. Ternyata si Yoshida yang merintahin pakai kompresor buat ngebuang radiasinya ke udara. Tapi salahnya dia nggak bilang-bilang dulu ke Izaki. Hampir aja tuh 2 orang tewas. Jadi sekarang protokol ventilasinya dihentiin dulu. Tinggal nunggu radiasinya berkurang. Ini di sekitar jam 3:30 sore, tiba-tiba
di unit satunya. Ya ampun, radiasinya. Tim yang di luar kena efek lebih parah. Dan kabel dayanya juga rusak. Otomatis listrik padam lagi dong. Itu warga juga panik tuh ngeliat berita ledakannya. Apalagi keluarganya dari pekerja yang ada di sana. Di sini, Izaki merintahin semua yang muda-muda buat pergi duluan. Karena semakin bahaya. Tapi sebelum berpisah, mereka foto-foto dulu buat kenang-kenangan. Duh, kok jadi sedih banget ya? Nah, ini udah jam 6:30 malam. Sekarang, warga dalam radius 20 km dari PLTN juga disuruh evakuasi. Sementara itu, karena kehabisan air tawar, Yoshida merintahin buat pakai air laut buat injeksinya. Tapi disuruh berhenti sama Perdana Menteri, karena kotorannya air laut itu bisa bikin kekritisan ulang. Ditolak tuh sama Yoshida, soalnya nggak ada cara lain buat dinginin reaktornya. Tapi anehnya, tiba-tiba dia jadi setuju ngehentiin injeksinya. Udah besok harinya nih, jam 4 sore. Yoshida ngasih tahu radiasi di unit 3 udah makin tinggi. Karena ada kemungkinan meledak, dia minta hentiin semua misi yang ada di luar ruangan. Termasuk timnya Izaki, disuruh pada ke gedung isolasi seismik juga. Bakal diatur biar mereka bisa kerja bergiliran mulai dari sekarang. Dan si Izaki juga diminta ke sana buat ngelaporin semua yang terjadi. Sementara yang lain pada ke gedung isolasi seismik, 5 orang tetap tinggal di ruang operasional. Di satu sisi, mereka dipaksa tetap ngelanjutin misi kayak yang awal lagi. Nih kantor pusat gak peduli banget ya sama keselamatan pekerja. Kesel tuh si Yoshida. Dengan berat hati, dia jadi minta semua pekerja balik ke sana lagi. Jam 11 siang, baru juga mau dilanjut. Bener kan? Meledak itu unit 3-nya. Izaki sama beberapa veteran yang lain langsung pada balik ke ruang operasional. Untungnya nggak ada korban meninggal dari kejadian barusan itu. Ini hampir jam 12 malam. Tingkat tekanan di bejana unit 2 meningkat hampir 2 kali lipat dari batasnya. Mau coba dilepasin lagi radiasinya dikit-dikit. Plus ngebuka katupnya. Kalau sampai itu meledak, PLTN Daini yang deket situ juga bakal kena dampaknya. Dan kalau PLTN Daini juga meledak, efeknya bakal 10 kali lebih besar dari peristiwa PLTN Chernobyl. Semua bagian timur Jepang, termasuk Tokyo, bakal hancur. Aduh. Alur maju nih, udah tanggal 15 jam 12 dini hari. Masih diusahain, tapi belum ada kemajuan. Nah, di jam 6 paginya, Perdana Menteri nggak ngizinin evakuasi buat para pekerja. Terutama pekerja yang di atas 60 tahun. Harus tetap di sini, apapun resikonya. Tiba-tiba ada ledakan lagi tuh. Pas dicek, tekanan ruang penekan unit 2 0. Kalau ruang penekannya mati, unit 2 bakal meledak. Di sini, Yoshida minta semua orang kecuali personel penting di setiap tim harus evakuasi. Nanti ketua tim yang bakal milih siapa-siapa aja yang bakal tetap stay di sini. Tapi tetep aja tuh, timnya si Izaki yang muda-muda pada masih pengen bantu sampai akhir. Izaki nggak ngizinin, karena mereka tuh bakal dibutuhin nantinya. Sehabis makan bersama, pada nyempetin ngubungin keluarga mereka masing-masing tuh buat pamitan. Izaki minta maaf ke Haruka, karena dari dulu nggak pernah ngizinin Haruka nikah sama pacarnya yang duda. Tapi sekarang udah diizinin kok, biar si Haruka bisa nikah sama pria pilihannya. Tapi di situ Haruka malah minta ayahnya buat minta maaf secara langsung dan datang ke pernikahannya. Berarti Haruka tetap berharap ayahnya bisa selamat ya Pramal. Sementara itu, tim pemadam masih tetap masuk air nih buat dinginin reaktornya. Tapi belum ada perubahan, masih tetap naik tekanannya. Di jam 7 pagi, si Perdana Menteri merintahin buat nyiramin air ke atas unit 2 pakai helikopter. Entah ya itu efektif atau enggak, tapi menurut Yoshida sih enggak. Nggak lama, turun tuh tekanan di bejananya, jadi 350 kPa. Izaki langsung ngasih tau Yoshida, bejananya udah aman sekarang. Dan ini juga ada info, kalau ada panel yang rusak di unit 2, jadi ada asap yang keluar. Pantesan aja tekanannya turun drastis, karena radiasinya keluar sekaligus banyak. Selain itu, ada info juga kalau tadi sempat ada ledakan di unit 4, tapi nggak ada masalah serius. Di akhir scene, PLTN udah aman. Izaki nyamperin keluarganya di tempat evakuasi. Haruka seneng banget tuh, ayahnya berhasil selamat. Di situ, Izaki minta maaf ke warga Tomioka. Karena dia nggak berhasil nyelamatin kota Tomioka.
Jadi Tomioka nggak bisa dihuni lagi. Tapi warga justru berterima kasih banget atas kerja keras para pekerja PLTN. Nah, ini alur maju nih ke musim semi di tahun 2014. Izaki lagi OTW ke kantor PLTN. Dia berhenti sebentar. Tiba-tiba dia jadi keinget sama Yoshida. Yoshida pernah nulis surat buat dia. Yang inti isinya tuh, dia ngerasa kalau selama ini manusia seakan gak menghormati kekuatan alam. Mereka bisa segitu yakinnya gak bakal ada tsunami 10 meter yang bisa ngancurin PLTN. Tapi ternyata kejadian kan? Disitulah ego manusia dikalahin sama sang pencipta. Yang bikin sedihnya lagi, ternyata itu surat terakhir dari Yoshida. Dia wafat di tahun 2013 karena sakit kanker eksofagus. Dan karena bencana itu, media internasional jadi nyebut mereka Fukushima 50. Yaitu 50 orang yang rela berkorban nyawa demi nyelamatin PLTN Fukushima Daiichi. Ya, itu tadi alur cerita dari film Fukushima 50. Wah, kita seakan bisa ngerasain langsung ya. Gimana tegangnya, takutnya, paniknya, sedihnya dari mereka semua yang ada di sana. Coba deh, siapa di sini yang nontonnya ikut terharu? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.